Ya, salam sejahtera. Ya, shalom semuanya ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, shalom. Shalom. Yesus segalanya. Dicicip air madu yang manisnya Tuhan. Oh indahnya Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu. Hey, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus, I love you. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Hey, hey, hey. Amin. Beranjak bagiku. Yang percaya bersama-sama katakan pujian ini. Amin. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah Tuhan Yesus yang mengasihiku, mengasihimu. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Hey. Lebih dari hidup. Halo semuanya, Dayak Entertain, Nita, Sri Ngayomi, member-member IBM. WhatsApp ya. Bapak Ibu sudah masukkan pokok-pokok doa. Mari yang mendengar puji-pujian ini, baik yang menyaksikan secara live, ayo kita memuji Tuhan, Mesias penguasa hidup kita. Amin. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Asik, amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Bawa lidah memuji Engkau, memberkati sesama kami. Tidak ada lidah kutuk, tidak ada lidah pahit, semuanya lidah yang memberkati. Amin. Lebih dari hidup. Hidup.
hidup kekal, hidup selamanya yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya. In Jesus name, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Yesus hidup selama-lamanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya. Hey. Oh haleluya. Hey, hey. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hey, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Perjalanan iman kita butuh banget ya, namanya makanan iman, nutrisi iman. Ku berjalan ke Kanaan, ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Selama-lamanya, pujilah Tuhanku, Yesus baik bagi kita semua, amin. Pujilah selama-lamanya. Amin. Pujilah selama, di rumah-rumah, dimanapun pemirsa, ada sukacita dari surgawi. Surgawi, hadiratnya mengalir di setiap tempat di mana didengarkan puji-pujian ini, disaksikan. Sukacita surgawi mengalir, 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 dan mengalir. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Salam sejahtera ya. Hari yang baru Tuhan jadikan sempurna. Kesusahan kemarin tinggalkan kemarin, karena hari ini ada pengalaman baru berjalan bersama. Oh, Tuhanku yang ajaib. Mari kita puji Dia, Tuhan Yesus. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan, tempat yang maha tinggi. Oh haleluya. Haleluya. Kita puji Dia. Tapi roh Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena rohnya Tuhan. Hey.
Ya, sola fide. Only by faith kita hidup. Ya. Sukacita Tuhan adalah kekuatan dan menara kekuatan, menara benteng, tempat perlindungan setiap orang-orang yang percaya dalam namanya. Amin. Banyak orang bertanya, apa sih rahasia Pastor Andy dalam karya-karya penyembuhan setiap hari? Ini saudara-saudara, sukacitaku bersama rohku, with Holy Spirit. Asik. Perahuku. Perahu itu adalah kehidupan kita setiap hari. Ada Melki, ada Linda, ada Sis Elsie, ada Robert Sinai ya. Buat Tuhan, hey, selalu manis, biar ikut salib, selalu manis. Oh hai, bekerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri keadaan Tuhan saudara. Ayo sama-sama yuk semua pemirsa ya, buat Tuhan selalu manis, hey, biar pikul salib. Ada kelegaan saudara-saudara. Bapak Ibu yang sudah sembuh ini suka memuji Tuhan ya. Jangan hanya melamun ya. Jangan kembali pada duniawi ya. Kita hidup yang baru. Hidup yang lama kita kubur, sudah mati. Bapak Ibu sudah sembuh di channel ini, di grup ini, sering memuji Tuhan ya. Biarlah ini menjadi kesukaan kita. Diatur Tuhan, tangan kasih-Nya menuntunku. Hey, amin. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Yesus yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya. Aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus ada sobat kiri. Amin. Amat tulus dan benar. Ia dengar. Ya, Ibu Maria Kumondeng, setiap orang harus tahu dari hidup kita. Dari hidup kita, bukan dari omongan kita. Setiap orang bisa bicara siapa kekasihnya, siapa yang dia sembah, siapa teladannya. Tetapi
hidupnya lah yang akan menunjukkan sesungguhnya siapa yang dia puja-puji. Kita mau Tuhan Yesus dikenal semua orang. Amin. Kasihnya, kuasanya, perbuatannya lewat hidupku, lewat hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas sabda firman Tuhan. Amin, 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 amin. Kalau hatimu sudah diubahkan, pasti diubahkan, terpancar kasih. Kaulah saudara dan saudariku. Amin. Ku pandang dari gereja mana, asalkan dia berdiri di dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 15, menguduskan Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan. Kaulah saudara-saudaraku dalam satu iman, tapi yang di luar iman tetap saudara-saudaraku juga. Aku mengasihi semua suku, kaum, dan bahasa, semua agama aku mengasihi. Amin. Hei, mata pagi-pagi, petang-petang, sore ya, Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, ya shalom. Ada Ibu Debbie Mawengkan, ada kasur hijau, Ani PLN. Amin, 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 amin. Ada Maria, Budi, yang terberkati dengan TV Aliran Kesembuhan program ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa share ke kerabat-kerabat yang dimana engkau merasa dia membutuhkan aliran kesembuhan untuk tubuhnya. Please share supaya berita Injil, kabar sukacita ini tersebar semakin banyak orang-orang yang boleh mengalami kasih kuasa dari Tuhan Yesus tentunya. Amin. Tuhan puji, matahari Baik saudara-saudara, salam sejahtera bagi setiap kita ya. Hari-hari kita lewati, kita selalu memandang banyak hal di dalam hidup ini yang kita bisa jadikan sebetulnya pelajaran. Hari demi hari orang-orang bertambah banyak untuk membutuhkan kasih sayang Tuhan Yesus. Melalui pelayan media ini, melalui kesaksian-kesaksian hidup ya, selalu saya tekankan bukan dari mulut manis, bukan dari kita pintar bicara, kita pintar teori, tetapi hari-hari ini orang-orang melihat kasih Yesus melalui perbuatan-perbuatan bintangnya Tuhan, bintang-bintang Tuhan yang bersinar, memberi teladan, memberi kesaksian hidup. Mungkin keadaan kita hari ini belum sesuai ekspektasi apa yang kita rindukan. Kita di dalam Injil Matius pasal 6 ya, ayat 34. Kita tidak boleh memiliki cara pandang seperti orang-orang yang tidak memiliki Bapa di surga. Orang yang tidak
memiliki Bapa di surga, mereka itu akan gampang khawatir, lemah, tidak berpengharapan. Namun saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, memiliki Bapa di surga yang menjagai, memelihara dengan kasih setianya, dan juga menyediakan hari esok yang penuh harapan. Jadi kalau hari ini ada hal yang belum sesuai ekspektasi Anda jangan lemah, jangan putus harapan. Kita sedang di bawah Tuhan, anak tangga. Anak tangga yang akan membawa kita naik ke tempat tinggi. Percayalah, tujuan kita ini top up-nya bukan dunia. Anda bahagia hari ini, itu semuanya akan berlalu. Anda pun mengalami sebuah ujian hari ini, semua akan berlalu. Tetapi top up-nya kita adalah pujian tadi. Ku berjalan ke Kanaan. Bukan duniawi, tapi surgawi. Itulah sebabnya kita perlu memberikan makanan iman kita. Makanan iman kita ini bukan makanan jasmani. Makanan jasmani kita makan untuk tubuh kuat. Untuk iman kita kuat, kita perlu makanan. Pastor share ya bahwa makanan rohani itu ada 3. Ya. Makanan rohani ini 3 hal yang Pastor hanya selipkan saja. 1 itu adalah doa. 2 adalah baca firman Tuhan. 3, melayani. Pastor ulang ya. Manusia rohani, supaya rohnya itu kuat tumbuh, sehat sebagaimana mestinya, itu perhatikan 3 makanan ini. 1, doa, ya. Yang kedua, pujian penyembahan, ya, firman Tuhan. Yang ketiga adalah melayani. Jadi ini 3 hal yang wajib: doa, pujian penyembahan firman Tuhan, dan melayani. Kalau 3 hal ini saudara tidak menjadi dasar yang wajib, maka akan pincang. Semisal Bapak Ibu hanya berdoa, tidak membaca firman. Hati-hati, nanti kita bisa menjadi dukun. Karena kita hanya ngeroh. Kalau hanya melayani tanpa ada doa, pujian penyembah firman Tuhan, Anda akan seperti seperti Marta yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi engkau kering, engkau telanjang. Engkau melayani seperti membawa pedang, tapi pedang yang tumpul. Tidak ada satu pekerjaan iblis pun yang engkau kalahkan. Tidak ada satu jiwa pun yang engkau bisa bawa mulutnya memuliakan Tuhan. Karena kita hanya melayani tanpa dicas dengan new spirit, living spirit. Ya, nanti kapan-kapannya Pastor akan share khusus soal ini. Nah, namun hari ini kita mau tahu apa makanan iman. Ya. Makanan iman ini adalah kejadian-kejadian dalam hidupmu yang merupakan tantangan. Tantangan-tantangan yang kita alami, ada yang sedang, kecil, ada yang berat. Tuhan tidak memberikan
sebuah tantangan atau ujian di dalam hidup Anda melebihi kekuatanmu, katakan amin. Tidak melebihi kekuatanmu, katakan amin. Jadi, ini pengantar dulu ya. Makanan iman adalah sebuah situasi dalam hidup Anda hari-hari selama menumpan di bumi ini yang engkau alami, yang dimana itu dibutuhkan kedewasaan cara berpikir, berucap, bertindak, bersikap. Apakah engkau tetap masih menjadi manusia duniawi yang menyimpan, kalau sudah melihat 1 Korintus pasal 3 ya, manusia duniawi itu apa? Masih menyimpan iri hati, masih menyimpan dendam, masih menyimpan dengki. Kamu ngomong tiap hari rohani, sesungguhnya kamu masih manusia roh jasmani. Apabila di antaramu masih ada jealous, iri hati, dengki, amarah, kamu berkata satu hari 1 juta kali, aku manusia rohani. Tuhan berkata, kamu manusia duniawi. Apabila kau masih mengedepankan baper, mengedepankan iri hati, mengedepankan ketersinggunganmu, kamu mau ngomong soal 1000 kali surga, Tuhan berkata, kamu duniawi. Mau bantah? 1 juta pernyataan medis, 1 kata dari sang raja itu mematahkan setiap perkataan manusia. Mau bantah? Ya silakan. Baik, tadi pengantar ya, dan Pastor mau sekarang memulai pembacaan sabda firman Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Yudas pasal yang pertama. Yudas ini memang cuma 1 pasal ya. Yudas 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Yudas 1, 17 sampai 21. Iya, kita baca ya. Bapak Ibu bisa baca di rumah, di mana menyaksikan ini, mendengar ini. Di sana perikopnya yang diberikan oleh terjemahan bebas adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab sudah dikatakan, sudah diberitahu, sudah diinformasikan. Jadi pastor ini hanya mengingatkan Bapak Ibu. Ini bukan sebuah berita baru. Ini adalah good news, tapi bukan berita yang baru. Ini adalah kabar baik, tapi bukan berita baru. Sudah tertulis. Maka setiap orang yang menyatakan Injil, dia membaca, meneruskan sebuah karya yang sudah terjadi. Nah, iblis berusaha untuk membelokkan kebenaran ini. Tetapi hamba Tuhan harus berani memperkatakan kebenaran ini dengan sebuah tekad keyakinan. Kalau kita sebagai pemberita saja ragu-ragu, tidak percaya, kurang yakin, hanya berteori, bagaimana kuasa Injil ini akan efektif bekerja di dalam pelayanan Anda? Hei Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini tidak sedang menjalankan sebuah tugas, kita ini menjalankan panggilan. Kalau tugas ini begini Bapak Ibu, semisal dia seorang mantri atau seorang petugas kesehatan begitu. Kalau dia cuma sekedar menjalankan tugas, ketika di mana dia bekerja, katakan sebuah puskesmas. Puskesmasnya ini jam bukanya jam 8 sampai jam 4 sore. Di sana dia mulai praktek menjalankan tugasnya. Lalu ketika dia pulang sore jam 5,
dan ada orang cedera yang membutuhkan P3K di sana. Dan kebetulan dia masih berpakaian mantri, pakai putih gitu. Kelihatan nampak dia seorang yang ngerti medis. Cedera. Lalu orang ini meminta bantuannya, Pak Mantri, bantu saya cedera. Orang yang hanya tugas, dia akan berkata, sorry ya, jam tugas saya sudah selesai. Kalau mau, besok saja pas saya lagi tugas, jam 8 sampai jam 4 sore, datanglah ke puskesmas. Saya harap Anda bisa mengerti hal ini. Kita ini menjadi orang percaya, terkhusus bagi Anda yang sudah melayani, memberitakan Injil. Ini bukan tugas saja, tapi kita melayani Tuhan. Ya, saya rasa ini cukup ekstrim ya. Tapi kalau Anda terima ini, Anda bisa menjadi sesuatu yang grow up. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Apa yang Anda pikir baik, lakukan itu saja. Itu adalah mantri yang sedang tidak menjalankan tugasnya karena dia di luar jam kerjanya. Sejauh ini Bapak Ibu bisa nangkap ya? Baik. Nah, tetapi berbeda kalau mantri ini memiliki panggilan. Ada panggilan kemanusiaan. Dan panggilan kemanusiaan ini melebihi daripada jam-jam kerja yang ditetapkan dipatok. Bahkan melebihi daripada jubah putih yang dikenal sebagai petugas mantri begitu. Sekalipun di luar jam kerja dia, dan sekalipun dia tidak memakai baju tugasnya, dia mungkin kayak pastor gitu, jalan-jalan, celana pendekan, baju kaos, tidak sedang memakai baju pastor, saudara-saudara. Tapi ketika melihat orang susah, saya tidak tahan melihat orang susah, ikut sedih. Saya bahagia ketika melihat orang tersenyum, saya ikut senang. Nah, mantri yang menjalankan tugasnya atas dasar panggilan, dia akan segera mendatangi orang cedera itu dan berkata, mari, di motor saya ada obat, ada cairan untuk mengeringkan luka Anda. Mari, saya bantu Anda. Saya punya ada sedikit perban, saya akan memperban cedera itu supaya tidak sampai infeksi. Itulah perbedaannya antara orang yang menjalankan tugasnya dengan orang yang melakukan panggilannya. Channel ini hadir. Saya sadar betul, saya sudah mati. Tetapi Yesus memanggilku. Dan saya berkata, ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Maka hari ini, berapapun sisa umurku, pendek atau panjang, saya meresponi panggilan Tuhan. Kalau teh kotak saja bisa berkata, apapun makanannya, minumnya, teh kotak. Saya mau katakan, bagi Anda yang terpanggil, sesuai panggilan yang kudus, apapun keadaanmu, engkau tahu bahwa engkau adalah orang percaya. Terlebih, engkau adalah hamba Tuhan yang dibeli lunas bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang kudus. Berita ini, saudara, sudah terjadi. Dan kita hanya menyampaikan saja dengan sebuah kesaksian hidup. Di dalam Yudas pasal pertama, ayat 18. Ini salah satu ayat favorit pastor sejak sekolah Alkitab. Ini salah satu ayat hafalan pastor sejak 20 tahun yang lalu. Bahwa nanti akan tampil banyak pengejek-pengejek yang mengejek iman Anda. Jadi ketika Anda sedang melakukan panggilan
dan mendeklar imanmu di dalam situasi yang mungkin hari ini belum sesuai ekspektasi Anda, akan ada dimanapun pengejek-pengejek yang mengejek, mentertawakan iman Anda. Pastor baca ayat 18 ya. Sebab sudah dikatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Inilah yang pastor berkata bahwa kita sedang masuk dalam makanan iman. Makanan iman adalah sebuah keadaan yang kita alami setiap hari selama menumpan di bumi ini, yang membuat kita harus bersabar, harus menahan diri, harus berdoa. Ingat, jangan sampai kita selalu hanya ingatnya yang lain. Kita selalu harus ingat doa. Kita selalu harus ingat Tuhan. Kalau lagu lama kata begini, mau makan, ingat uang. Mau tidur, ingat uang. Baru bangun, ingat uang. Apalagi ya? Mau jalan, ingat uang. Mau mandi, ingat uang. Mau mati, baru ingat Tuhan. Ingatlah di dalam segala hal hari ini apa yang kau alami. Ingat Tuhan, ingat doa. Barang siapa yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, ini janji loh. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Barang siapa yang berani mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, bukan satu atau dua hal, 3 item, Tuhan berkata, segalanya akan ditambahkan. Segalanya akan ditambahkan. Bahkan ketika saudara-saudara, iblis mengingatkan dosa Anda, Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran Tuhan dalam Anda. Ingat, iblis itu adalah penipu. Ketika Anda sungguh-sungguh menghidupi firman, dia akan berbicara, ingatkan dosa-dosa Anda. Roh Kudus akan mengingatkan Anda kebenarannya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan tidak menaruh roh ketakutan, tapi dia menaruh Roh Kudus yang akan membangkitkan kebenaran di dalam hidup Anda. Tujuannya iblis menghantui Anda dengan dosa masa lalu apa? Supaya Anda merasa tidak pernah layak, Anda merasa gagal, Anda hidup dalam keputusasaan. Dan Roh Kudus tidak perlu mengintervensi Anda bahwa Anda orang rusak. Roh Kudus menaruh kebenarannya bahwa di dalam Yesus, melalui Yesus, karena Yesus, Anda ciptaan baru. Roh Kudus akan mengingatkan status Anda, ciptaan baru. Roh Kudus akan menolong Anda meninggalkan intimidasi dosa. Roh Kudus tidak setuju Anda hidup dalam dosa, tapi dia akan dengan gagah perkasa menolong Anda, mampukan Anda meninggalkan dosa. Dan makanan iman kita setiap hari adalah ketika situasi-situasi yang membutuhkan kita. Ini rasanya sudah mau naik di ubung-ubung. Sabar, 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 sabar. Anda sedang memberikan makanan untuk iman Anda. Karena tujuan daripada pengejek-pengejek itu, tujuan buruknya ya, dia mau Anda menuruti hawa nafsumu.
Bahkan lebih jauh dikatakan 19, tujuan pengejek-pengejek itu supaya Anda dipecah belah. Hati-hati loh ya. Iblis itu pemecah. Kalau Anda di gereja lokal Anda tidak bisa atau belum mampu bersaksi atau membawa jiwa-jiwa mulut memuliakan Yesus, berdoalah. Jangan pakai mulutmu ember untuk menjadi pemecah belah. Saya kutuk roh-roh begini, roh pemecah gini, dikutuk dalam nama Yesus. Ini salah satu yang Tuhan benci. Di dalam kitab Wahyu berkata, ajaran Nikodemus Tuhan benci. Pemecah belah. Kalau kita belum mampu berbuat baik, jangan engkau mengintimidasi orang yang sudah berbuat baik. Kalau engkau belum bisa berbuat kasih, jangan kamu jealous dengan menjelek-jelekkan orang yang melakukan kasih. Karena kamu menjadi manusia yang sangat-sangat jahat. Ya, wah, pastor ngomong keras. Memang, ketika pastor sedang menggempur unseen spirit, roh yang tidak kelihatan, yang menunggangi manusia, pastor harus tegas. Guruku ketika berhadapan dengan manusia, dia penuh kasih. Tapi ketika dia berhadapan dengan roh kegelapan, dia bentak. Saya sedang memerintahkan setiap ketakutan-ketakutan di dalam diri Anda. Setiap intimidasi-intimidasi, anakmu nanti gagal, masa depanmu hancur. Saya perintahkan, dengar perintah saya. Roh-roh kegelapan, go! In Jesus' name. Roh pemecah belah, roh pengejek-pengejek yang mau menguasai hati dan pikiran bintang-bintangnya Tuhan. Go! Ini sesuatu hal yang sisi buruknya dari pengejek-pengejek ini, saudaraku. Nah, oke. Ada peribahasa berkata begini, kita ini ya tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas langit. Dia mau terbang di atas langit dan melewati kepala kita, kita tidak mampu melarangnya. Tetapi kita memiliki otoritas, hak, dan keputusan saat burung itu akan bersarang di kepala kita. Kita punya otoritas untuk mengusirnya. Apakah engkau mengizinkan ini burung-burung bersarang, kegelapan, ketakutan? Memang ketakutan ada di seluruh dunia. Dan kita tidak memiliki akses untuk menghalanginya. Tetapi ketika ketakutan itu mau bersarang di kepala Anda memiliki password. Anda memiliki key, kunci untuk membongkarnya dan menolaknya. Saya perintahkan roh pemecah, berhentilah. Gereja Tuhan memang meskipun doktrin tidak akan pernah bisa sama, tapi paling tidak daripada kita saling mengutuki, saling menonjolkan perbedaan, mari kita saling mendoakan. Saling mendoakan ini bukan berarti kita harus menjadi satu dalam arti satu warna. Satu yaitu, kembali pastor katakan, selama kita berpegang di atas firman Tuhan, dan saya katakan, berbagai macam cara pandang, cara kita menyampaikan sajian firman Tuhan, atau warna kita berhomiletika, bagi pastor, dan ini peganganku sejak muda sampai hari ini, dan sampai ku menutup mata. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Inilah yang menjadi peganganku. Di tengah-tengah begitu banyaknya hal-hal yang bermunculan, sebaiknya kita pun berpegang daripada ayat ini. Apapun denominasi Anda yang menyaksikan ini sekarang, 1 Petrus 3:15. Tetapi kuduskanlah
Yesus Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan iman yang kita percayai saat ada orang eksternal, ada orang bertanya tentang keimanan kita. Dan keimanan kita ini adalah sangat personality, Bapak Ibu, sangat privat. Maka setiap orang wajib hukumnya untuk memberikan makanan imannya. Dan makanan iman itu adalah ketika engkau sedang diejek oleh karena kepercayaanmu. Engkau sedang diejek waktu melakukan imanmu. Engkau diejek waktu engkau sedang percaya kepada Tuhanmu. Dan engkau diejek dengan berbagai macam rayuan, gosipan, ajakan, hawa nafsu, kefasikan, dan akhirnya ternyata ujung-ujungnya dia menjadi antek Lucifer. Apa itu? Roh pemecah. Hati-hati loh, roh-roh pemecah ini ada di mana-mana. Dan dia sekarang memakai jubah sok rohani. Ujung-ujungnya dia menjadi pemecah. Dengar ini, Anda punya kesempatan, rendahkan hati. Tidak usah cari kambing hitam, kambing putih. Minta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Supaya hal yang buruk tidak menimpa engkau. Tetapi hal yang baiknya itu adalah yang mereka rancangkan bagi orang percaya. Tapi sekali lagi bahwa channel ini hadir, ya meskipun dalamnya ada teguran, tapi karena kan pastor adalah bapak. Bapak ini menegur, menasihati, tapi merangkul. Beda sama si iblis. Mengiming-iming, tapi membinasakan. Kalau pastor atau channel ini hadir, semua diuji dengan firman-Nya. Memberi nasihat, menegur, membimbing, tapi merangkul. Kalaupun ada yang jatuh dan pergi meninggalkan karena ikut bapak pendusta, ya, saya mau bilang apa lagi? Tetapi selama saya hidup, saya tetap akan memberi nasihat, ajaran, teguran, didikan, tapi kasih dan merangkul. Dan orang yang tidak tahan didikan nasihat, dia akan pergi. Dan dia pergi berarti sedang keluar daripada rencana Bapa yang mendidiknya, menjadikannya lebih daripada pemenang. Nah, sisi baiknya Bapak Ibu sekalian, ini adalah good news-nya. Bagi kita, ternyata hal-hal ini, pengejek-pengejek, yuk ejek saya, silahkan. Justru karena ejekan-ejekan itu, seumpama kita sedang membangun pondasi rumah, ejekan-ejekan itu seperti batu bata. Kalau kita tidak menyikapi dengan benar apa yang Tuhan ajarkan, dilemparin batu, kita pergi beli batu di toko bangunan, kita lempar lebih banyak. Yang rugi, satu, kita udah benjol berdarah. Kedua, kita udah capek pergi beli batu baru lebih banyak di toko bangunan. Yang ketiga, kita juga keluar uang membayar batu itu untuk membalas dendam. Nah itu kan bodoh, kebodohan. Tapi ajaran Tuhan penuh hikmat. Kalau ada orang mengejek iman Anda, mentertawakan, menawarkan nafsu duniawi, saudara-saudara, melempar ejekan, tuduhan-tuduhan palsu kepada Anda, fitnah-fitnahan, itu seperti mereka sedang melemparkan batu bata. Karena kita tahu iman kita butuh pondasi, iman kita perlu ujian, iman kita perlu makanan. Jadi semua orang-orang yang mengejek Pastor Andy hari ini, seumpama Anda melempar batu bata itu, Pastor simpang, Pastor susung, menjadi tempat untuk berpijak lebih tinggi, atau membangun dinding-dinding, supaya hidupku lebih tahan uji, hidupku lebih kokoh, hidupku tidak dibangun di atas pasir, tetapi di atas batu yang kuat. Kalau orang-orang mau mengejek iman Anda, sisi jeleknya adalah, ya memang itu sebagai sebuah challenge kita, tapi sisi baiknya adalah kita ini ambil batu itu, nggak usah lempar balik.
dipakai jadi pondasi. Apalagi kalau lempar batu gunung, wah, bisa jadi pondasi yang kuat. Ya. Di dalam Yudas pasal pertama, ayat yang ke 19 ya. Mereka itu adalah orang-orang pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu berbuah, dan buahnya harus dikenal, harus dirasakan, harus berfaedah, harus nyata. Jadi hati-hati dengan istilah jargon orang berkata begini, kan Tuhan melihat hati. Kan Tuhan melihat hati, hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang suka ngomong gini. Betul sekali, 1 Samuel berkata, Tuhan melihat hati. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, istrimu, suamimu, karyawanmu, itu bukan Tuhan. Tetanggamu, itu bukan Tuhan. Itu manusia. Jadi kita harus berlakukan bahwa manusia melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Sangat jelas Tuhan melihat hati. Semua juga orang tahu. Tapi masalahnya kita hadapi setiap hari ini, sekolah kehidupan kita tidak hadapi Tuhan, kita hadapi manusia. Dan manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu kelihatan. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus harus berbuah. Dan buah inilah yang kelihatan. Apakah anak-anak kita berbuah sesuai nggak dengan ajaran Tuhan? Sesuai nggak dengan apa yang dididik oleh orang tuanya firman Tuhan? Atau tidak sesuai? Apakah pelayanan kita ini, bagaimana buahnya? Sesuai nggak? Kita nggak boleh sesuaikan hanya sesuai dengan ngomongan saja. Tuhan bilang apa di sini, saudara-saudara? Orang-orang itu ternyata pemecah belah yang ini kalau mau rendah hati ya, ternyata dia dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Dan saya harus terus terang sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Anda hidup tanpa Roh Kudus. Ini jelas-jelas Tuhan sedang bicara di akhir zaman ini, orang yang beragama Kristen. Kristen tidak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan, Yesus juru selamat. Ayat 20 dari Yudas pasal pertama. Pastor selesai di ayat ini ya. Akan tetapi, saudara-saudaraku, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi ketika engkau mengalami sebuah keadaan yang membuat engkau harus sabar, harus menahan diri, termasuk ejekan, ajakan-ajakan nafsu duniawi menyesatkan, dan engkau bisa menjadikan itu sesuatu yang membangun pondasi iman Anda. Termasuk hari ini mungkin engkau hadapi suami istri yang belum sesuai harapanmu. Engkau hadapi anak-anakmu yang belum sesuai doa-doamu. Ini proses iman kita, saudara-saudara. Dan ini, santaplah itu sebagai makanan iman Anda. Dan kalau istilah berkata ada 4 sehat, 5 sempurna. Dan supaya menjadi sempurna makanan iman itu, bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci, sempurna. Bagaimana caranya? Berdoalah bersama Roh Kudus. Let's pray.
teduhkan hati setiap Bapak Ibu untuk kita berdoa. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Yesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji. Pastor ini mendoakan saat pujian ini naik kepada tahta Tuhan. Setiap pemirsa, setiap pendengar, Pastor berdoa kepada Bapa di surga. Hadirat Tuhanku yang kudus, yang suci, yang agung, menghampiri Anda semuanya. In Jesus' name. Tadi Pastor udah doakan lebih dahulu, form doa yang sudah masuk ya di dalam grup doa IBM. Ada banyak lawatan Tuhan, saudara. Ada banyak lawatan Tuhan. Ada banyak lawatan Tuhan. Dan sekarang Pastor berdoa untuk setiap pemirsa dan pendengar yang mendengar ini. Aliran air hidup, kehidupan dan kesembuhan saat ini. Ya, saat ini Bapak Ibu. Saat Pastor bicara ini, aliran itu sudah mengalir di ruangan di mana Anda mendengarkan. Mengalir. Bahkan nafas Anda bisa merasakan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. In Jesus' name. True. You free. Bapakku yang di surga yang memberkatimu. Kuatkanlah hati Bapak Ibu sekalian, karena hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi hidupmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu Bapak Ibu, karena hari ini engkau akan mendapatkan makanan iman. Engkau sudah merasakan hadirat Tuhan saat ini. Bolehkah Bapak Ibu saat sekarang juga angkat dua tangan Anda? Orang-orang sakit dimanapun kau berada, angkat tangan saudara. Setiap tangan yang terangkat terberkati dan terurapi. Saya lepaskan kuasa Tuhanku Yesus. Tangan-tangan terangkat, tetap angkat. Tetap angkat. You ready for your healing? You ready for your deliverance? In Jesus' name, jadilah sembuh.
bebaslah dari segala intimidasi pengecek, iblis, penipu, penjahat itu. Dan jadilah clear dari setiap orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Pastor mendoakan berkat Tuhan menyembuhkan tubuhnya. In Jesus' name. In Jesus' name. Darahmu disembuhkan. Darahmu disembuhkan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Prostat disembuhkan. Gula darahmu disembuhkan. Kolesterolmu dinormalkan. Jantung, stroke ringan, aliran ke semua sedang menjamah tubuh Anda. Pemirsa yang menyaksikan ini secara live, kalau engkau sakit, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki dari Tuhan Yesus, kuberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Terimalah in Jesus' name. Aliran kesembuhan menjamah tubuh orang-orang sakit. Dan nafas berikutnya sekarang ini, sesuatu yang ajaib sedang menjamah tubuh Anda. Sesuatu yang ajaib, sebagaimana ketika Tuhan menjamah orang sakit, dengan keyakinan yang sama, dengan iman dan anugerah dari Tuhan Yesus, Pastor menjamah orang sakit. Dan seketika juga sakitnya berhenti. Dan saat ini, Anda tidak perlu datang ke Pastor Andy. Anda juga tidak perlu datang ke Gerahaya S, karena memang belum dibuka secara rutin, saudara-saudara. Anda cukup di rumah saja menyaksikan ini. Anda silakan ulang, ikuti sungguh-sungguh di rumah saja. Lihat rekaman ini, lihat video ini. Aliran kesembuhan yang sama mengalir atas tubuh orang-orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib, untuk memberkati setiap roh kita yang miskin untuk diperkaya. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Dan engkau merasakan saat ini kasih karunia begitu kuat menghampiri setiap kita. Tak pernah kau sendiri. Ku
di hatimu, ku di doamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yeay, puji Tuhan banget, saudara-saudara. Rasanya pengen lebih berlama-lama bersama saudara di dalam hadirat Tuhan. Kalau ini adalah 1 jam lebih, berarti kita sudah 1 jam lebih bersama-sama. Belum tadi pastor mulai lebih dahulu. Inilah yang pastor tawarkan kepada dunia. Kehidupan yang mencintai Tuhan. Kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Kehidupan manusia rohani. Bahkan sampai saat ini, setiap Anda yang melihat ini, pastor mendoakan. Angkat tangan Anda sekali lagi. Angkat tangan Anda sekali lagi. Anda sedang ada di channel doa kesembuhan. Anda sedang ada di frekuensi mujizat. Angkat tangan Anda. Diberkatilah setiap tangan yang terangkat. Diberkatilah roh mereka. Roh yang kuat. Diberkatilah iman mereka yang bertumbuh lewat makanan-makanan yang mereka dapatkan hari ini. Diberkatilah setiap tubuh Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Cukup saya percaya, angkat tangan. Angkat tangan Anda. Diberkatilah tubuh Anda sekarang. Entah bagaimana tiba-tiba tubuh Anda sekarang ini kuat. Entah bagaimana dengan keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa. Tubuh Anda sekarang ini tiba-tiba segar. Karena kesembuhan ini mengalir. Aliran kesembuhan mengalir. Ada tangan yang tidak kelihatan. Tangan yang menjamah. Tangan yang menyembuhkan. Tangan yang menguatkan iman setiap Anda. In Jesus' name I pray. Glory, glory, glory to God. Solido Gloria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hey. Nama Tuhan dipuji. Hey. Hey, hey, amin. Ya, terima kasih ya yang sudah mengikuti live ini. Sebuah kehormatan, pastor bersyukur banget Bapak Ibu sudah menyaksikan ini, dan ini akan mendapatkan sebuah manfaat yang besar bagi kehidupan Anda semuanya. Ya, selamat aktivitas.
Dan kalau saudara merasa terberkati, silakan taruh komentar. Dan TV Aliran Kesembuhan ini, program ini ya, hadir setiap hari. Ya, setiap hari. Selama Pastor masih hidup, setiap hari jam 5 WITA. Berarti itu jam 4 WIB. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Samuel, Meti, Cinta Moi, terima kasih Iren, Maria, ya, Linda, Selfie. Kuasa Bapa, kalau lain ditolong, kita juga tangannya terbuka, menunggulah, amin, tak tersembunyi. Ya, sama-sama, terima kasih ya, terus memberkati. Pastor close ya, shalom. Tak tersembunyi.